warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Aprilia, NIM 9341119. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi regulasi dan aturan perundangan lembaga keuangan syariah. Baik, yang pertama-tama yang harus kita ketahui mengenai materi kali ini yaitu mengenai pengertian dari regulasi dan peraturan perundang-undangan. Apa sih pengertian dari regulasi? Apa sih pengertian dari peraturan perundang-undangan? Langsung saja, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari regulasi serta pengertian dari peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk kali ini langsung saja kita bahas mengenai regulasi perbankan syariah. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Dasar hukum berlakunya bank syariah di Indonesia terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sedangkan peraturan pelaksanaan perbankan syariah cukup banyak, sekitar 117 peraturan yang terdiri dari peraturan Bank Indonesia, ada juga surat edaran Bank Indonesia, serta dari peraturan otoritas jasa keuangan dan surat edaran otoritas jasa keuangan. Membahas mengenai regulasi perbankan syariah, selanjutnya kita akan membahas mengenai regulasi pasar modal syariah. Dijelaskan bahwa peraturan dan perundangan yang terkait dengan pasar modal syariah yaitu meliputi peraturan dan perundangan yang berlaku umum terhadap aktivitas pasar modal dan ditambah dengan peraturan yang berkait langsung dengan persoalan syariah. Undang-undang dan peraturan-peraturan secara umum meliputi perundangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, hingga peraturan OJK dan surat edaran dari OJK. Selanjutnya yaitu regulasi industri keuangan non-bank syariah. Terdapat dua poin. Yang pertama, poin pertama yaitu mengenai regulasi pada asuransi syariah. Secara umum didasarkan pada Undang-Undang Perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan berbagai regulasi operasional dari asuransi syariah berjumlah 13 peraturan yang dikeluarkan mulai tahun 2010 hingga 2017. Kemudian, untuk poin yang kedua, yaitu lembaga pembiayaan syariah. Pemerintah mengeluarkan sebanyak 5 peraturan mulai tahun 2009 hingga 2017 dalam bentuk peraturan presiden, peraturan ketua Bapepam, keputusan ketua Bapepam, hingga surat edaran dari OJK. Sementara itu, pada sektor koperasi syariah juga dikeluarkan peraturan sebanyak 5 peraturan mulai tahun 2004 sampai 2017 dalam bentuk keputusan menteri dan peraturan menteri. Dan untuk selanjutnya saya juga akan membahas mengenai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. Yang pertama, yaitu periode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu.
Namun demikian, undang-undang ini belum mengatur tentang bank syariah. Dan kedua, yaitu pada periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dikeluarkan dalam rangka penyempurnaan tata perbankan nasional, serta sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1967. Dan kemudian yang ketiga, yaitu Peraturan Bank Syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peluang dan tantangannya. Undang-undang ini terdapat dari 13 bab 70 pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai jenis usaha bank syariah, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, dan penyaluran dana bank syariah, larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, serta mengenai kepatuhan syariah. Untuk selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai peluang perbankan syariah. Terdapat hal-hal yang membuka peluang besar pada perbankan syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Beberapa diantaranya yaitu, yang pertama, bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional. Sementara bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah, terdapat dalam pasal 5 ayat 7. Dan yang kedua, penggabungan atau peleburan antara bank syariah dengan bank non-syariah wajib menjadi bank syariah, terdapat dalam pasal 17 ayat 2. Kemudian, yang ketiga, bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah harus melakukan pemisahan apabila mencapai aset paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, terdapat dalam pasal 68 ayat 1. Nah, selain peluang, saya juga akan menjelaskan mengenai apa sih tantangan dari perbankan syariah. Langsung saja, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi perbankan syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Beberapa diantaranya yaitu, yang pertama, bagi pelaku bank syariah nasional dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah adalah adanya pembebasan pemilikan bank umum syariah oleh Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan secara langsung, pasal 9, maupun melalui bursa efek merupakan tantangan yang sangat besar bagi warga negara dan Badan Hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depannya. Yang kedua, yaitu ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja asing, terdapat dalam pasal 33 ayat 1. Dapat merupakan tantangan besar bagi warga negara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di perbankan syariah. Yang ketiga, tantangannya yaitu, tantangan lain adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk atau jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pasal 26. Hal ini dapat membatasi produk atau jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Suatu produk atau jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia. Nah, itu tadi adalah beberapa inti-inti yang saya jelaskan mengenai regulasi dan peraturan perundangan lembaga keuangan syariah yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi ada pengertian juga, kemudian ada regulasi perbankan syariah, ada juga regulasi pasar modal syariah, selain itu regulasi industri keuangan non-bank syariah, kemudian ada juga regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. Selain itu saya juga menjelaskan mengenai peluang. Selain peluang, saya juga sudah menjelaskan mengenai tantangan perbankan syariah. Jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah saya paparkan mengenai regulasi dan
peraturan perundangan lembaga keuangan syariah kali ini. Saya Rizka Putri Aprilia, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya kata atau salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.